Halo, selamat pagi sahabat Harmoni semuanya. Kembali lagi kita di podcast Harmoni Punya Cerita. Seperti biasa, saya Yosef dan rekan saya Ageng. Kita kembali ke tema yang baru nih, Pak. Ya, hari ini kita podcast Harmoni Punya Cerita. Dan tema kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu departemen yang sangat vital sekali di hotel, yaitu front office departemen ataupun secara istilah bahasa Indonesia adalah kantor depan hotel. Kenapa front office sangat vital? Karena memang kadang juga orang suka menyebut bahwa front office itu adalah first impression dan last impression dari setiap tamu yang datang ke hotel. Dan kali ini, pagi ini kita ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat spesial sekali, yaitu Kang Pipin Sopian dan Teh Kiki Fitriani Dewi. Selamat pagi Bapak Ojek dan Bapak Ageng, sehat-sehat. Alhamdulillah pagi Teh Kiki, apa kabar Teh Kiki? Alhamdulillah kabar baik Bapak. Oke. Makan Teh Kiki? Udah, alhamdulillah. Jadi podcast ini kita akan coba bercerita ataupun membahas tentang yang berkaitan dengan front office. Iya, betul. Baik itu secara khusus dan secara umum. Nah, Kang Pipin sama Teh Kiki seperti kita ketahui bahwa front office adalah salah satu departemen yang sumber informasi bahwa setiap tamu yang baik yang akan datang ataupun menginap ataupun men-check out pasti informasinya dari front office gitu ya, kalau nggak salah. Nah, menurut Kang Pipin ataupun Teh Kiki sendiri, apa sih sebenarnya tugas utama ataupun fungsi utama dari front office itu sendiri? Silakan Teh Kiki. Teh Kiki boleh dijawab? Apa tuh tugas utamanya seperti apa sih kalau front office itu? Ya, tugas utama dari front office itu Pak ya. Ya, seperti tadi Bapak bilang itu sebagai sumber informasi ya Pak ya. Terus front office itu membantu proses check-in dan check-out tamu. Membantu mengarahkan tamu, maksudnya membantu memfasilitasi tamu maksudnya gitu. Seperti itu ya. Ada tambahan Pipin? Mungkin untuk lebihnya selain dari informasi terkait kamar, kalau untuk front office sendiri itu memberikan informasi terkait harga, fasilitas hotel dan juga ruangan meeting yang dimiliki itu. Baik dari segi harga, fasilitas apa aja yang akan digunakan kalau misalkan digunakan untuk meeting. Dan untuk kamar sendiri juga mungkin ada beberapa tipe kamar mungkin untuk di Harmoni, dan itu juga sebagai informasi apabila tamu yang menginap di hotel. Nah, untuk informasi itu sendiri juga kebanyakan tamu yang menanyakan itu terkait harga kamar dan fasilitas hotel yang lainnya seperti itu, ada kolam, ada tempat berendam juga pasti tamu itu sangat butuhkan. Ya, paling utama kalau untuk front office sendiri tugas utamanya itu memberikan informasi terkait fasilitas dan harga yang ada di hotel. Jadi mungkin secara coba disimpulkan adalah front office adalah center of informasi. Jadi segala informasi baik tentang informasi mengenai hotel itu sendiri, baik itu ada promosi di hotel ataupun fasilitas yang ada di hotel, ataupun informasi terkait dengan destinasi wisata di kota di mana hotel itu ada, minimal front office itu sudah mengetahui, sudah tahu dan hafal. Jadi begitu tamu ada yang menanyakan juga bisa kita memberikan informasi secara jelas dan tepat gitu ya Kang Pipin ya. Dan perlu Kang Masif ini, Kang Pipin itu sebenarnya juga dua-duanya sarjana loh. Sarjana ya. Kang Pipin kalau nggak salah sarjana manajemen dari Sekolah Tinggi Ekonomi Sanggana ya, yang ada di Garut. Kemudian Teh Kiki sarjana sastra Inggris yang Institut Pendidikan Indonesia di Garut, di Garut. Nah, kok bisa nyemplung ke dunia perhotelan itu bagaimana sih cerita awalnya? Kalau untuk langsung masuk ke hotel sini itu saya gak expect ya Pak untuk pertama, karena kalau lihat dari jurusan juga mungkin tidak sesuai ya dari manajemen ke pelayanan publik. Tapi di sini Pak tantangannya kan kalau untuk perhotelan sendiri itu yang paling ditekankan itu adalah komunikasi, untuk penyampaian informasi. Sebenarnya sih kalau untuk awalnya juga, kalau untuk komunikasi secara langsung dengan tamu itu kalau untuk pertama ya merasa berat dan apakah saya bisa gitu untuk menjalankannya. Tapi lama kelamaan apabila dinikmati dan dijalankan mungkin ya jadi terbiasa Pak. Jadi biasa ya. Mungkin kalau bukan tidak ada hubungannya dengan manajemen, tapi di sisi lain ini kalau untuk pelayanan sendiri menjadi ilmu tersendiri mungkin untuk sendiri, karena tidak semua yang saya dapatkan di pembelajaran di kampus bisa saya dapatkan juga gitu dari pengalaman saya kerja di sini ya. Otomatis kalau untuk di Harmoni sendiri, kalau untuk di hotel adalah bagian ilmu yang lain gitu yang saya dapatkan gitu. Tapi memang sih ada ya untuk ilmu manajemen sendiri bisa diimplementasikan betul. Kalau untuk implementasi itu sendiri ada, terutama masalah manage waktu, pembagian kerja juga pasti betul. Ada gitu.
Kalau Teki sendiri gimana? Kalau Kiki sendiri ya? Speak English. Speaking tapi English. sih Pak. Soalnya kan salah satu di hotel kita ketemu dengan tamu-tamu orang asing. Salah satunya kan betul. kita harus bisa juga minimal ya dasar-dasarnya bahasa Inggris ya. Gitu. Sebetulnya kalau dari jurusan gitu ya masih masuk ya Pak ya, Iya. jurusan bahasa Inggris itu. Cuman kalau misalkan dari dari ilmu perhotelannya emang itu nggak dapat ya kalau di IP Garut. Jadi pas masuk ke sini tuh emang berjalannya aja belajar sambil belajar gitu ya, sambil belajar mengenal ilmu perhotelan seperti itu. Ya sedikit-sedikit mengimplementasikan dari jurusan juga gitu ya. Jika ada tamu asing gitu. Jadi gitu. masih nggak terlalu bingung lah ya gitu. Jadi buat STI Sanggana dan IP Garut, kalian mesti bangga dan dua alma maternya alhamdulillah sampai saat ini masih bekerja di Hotel Harmony Garut gitu ya. Betul. Iya. Terus jadi Kang Pipin sama Teki baru pertama ya kerja di hotel. Kalau untuk pengalaman kerja Harmony atau perhotelan itu pertama Ya. Teki juga betul, sama sama. ya. Wah, luar biasa dong Pak, jadi pengalaman baru. Iya, ya, pengalaman Pak. baru. Jadi memang bahwa ternyata kalau kita pengen bekerja di hotel itu bukan hanya lulusan perhotelan saja, tapi juga bisa menerima dari lulusan bidang akademik apapun juga. Tapi dengan syarat-syarat misalkan ya tentu tahapan pertama kan ada interview dulu, dilihat dulu dari CV-nya, kemudian juga kan nanti dari itunya ada penilaian mungkin dari manajemen seperti itu. Nah, kita balik lagi ke Pronovis. Kan sekarang perkembangan zaman juga semakin cepat ya, apalagi juga di Pronovis. Kalau dulu kita tahu bahwa tiap tamu yang check-in datang dikasih kuncinya juga kunci manual. Kalau sekarang kan kunci sudah elektrik, magnetik, kemudian juga paling sekarang sudah check-in bisa pakai barcode tanpa tamunya passing out ataupun passing in ke Pronovis ya, tinggal sudah ada barcode ya tinggal masuk ke kamar. Nah tentu tentunya menuntut kita lebih banyak lagi harus belajar kayak gitu. Nah Kang Pipin sama Teh Kiki menyikapi perkembangan di kantor depan ataupun di Pronovis Hotel itu seperti apa? Apakah terus belajar atau ada pelatihan bisa ikut kayak gitu? Bagaimana tuh menyikapinya? Kalau untuk di Pronovis sendiri memang kita harus lebih peka ya terhadap pengembangan teknologi terutama masalah perhotelan. Mungkin kalau untuk misalkan untuk pelatihan kalau misalkan ada gitu biasanya kami mengikuti dan difasilitasi juga oleh hotel bahwa ini loh ada ilmu baru yang harus kita diikuti gitu, dan ini loh ada ilmu yang harus kita pelajari, dan ini loh ada beberapa pengalaman yang mungkin sebelumnya tidak kita dapatkan. Apabila kita mengikuti tersebut ya kita bisa mendapatkan ilmu baru aja. Kalau Teh Kiki, kalau kita pernah ikut uji kompetensi sertifikasi itu ya? Sertifikasi tentang Pronovis. Sudah pernah. Sempat iya. Jadi ya mungkin dulu zaman pembayaran harus cash, kan sekarang udah ada QRIS, udah banyak hal kayak gitu ya. Terus salah satu tugas dari Pronovis adalah menangani keluhan ataupun handling komplain dari tamu nih. Bagaimana nih tips dan trik Kang Pipin sama Teh Kiki selama bekerja di Hotel Harmony menangani keluhan ataupun komplain dari tamu gitu ya. Itu bagaimana sih supaya kita bisa smooth handling komplainnya? Kalau untuk handling komplain itu yang pertama itu kita mendengarkan Pak permasalahan yang disampaikan oleh tamu tersebut seperti apa dan keluhannya seperti apa aja. Yang kedua mungkin kita bisa lebih impresif dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi itu kepada tamu, dan ketiga mungkin memberikan solusi yang mungkin bisa dianggap memberikan timbal balik kepada tamu tersebut supaya tamu tersebut tidak berlanjut itu komplainnya, dan mungkin untuk pemberian kompensasi itu bisa berupa komplementari makan ataupun juga upgrade bisa kamar gitu. Solusinya itu aja sih Pak. Kang Kiki barangkali mau nambahkan atau pernah punya pengalaman handling komplain nggak? Pengalaman handling komplain? Yang komplain, waduh, agak lumayan pedas gitu, sampai baper gitu, pernah nggak? Kalau sampai baper, baper mungkin gimana? Pernah mungkin ya. Gimana? Karena kan tamu ada yang bener-bener marah gitu. Oh gitu. Hingga akhirnya kita jadi, aduh sampai ke hati nih, bener. Padahal itu memang ke hotel kan ya. Tamu ke tamu ya. Iya, gitu tamu. Gitu. Ada pernah punya pengalaman seperti itu? Pengalaman seperti itu pasti ada sih ya Pak ya. Cuman paling bagaimana kita menyikapinya aja Pak ya. Intinya
tamu komplain ya kita harus siap gitu siap ya. dimarahi apapun juga gitu ya. Siap ya. Betul. Didengarkan ya. Benar TKG. didengarkan. Kan TKG perempuan nih, yang pengetahuan saya sih kalau perempuan kan tingkat ketahanan mentalnya mungkin berbeda dengan Betul. laki-laki. Iya. Nah, kalau udah tamunya marah-marah, pernah nangis gak sih dimarahin sama tamu? Nangis. Sering. Oh sering tuh. Ya di belakang layar itu Maya. Ya kan wajar manusiawi kalau Iya. perempuan tiba-tiba dimarahin, tapi ini kan bukan salah saya, tapi Iya. tiba kenapa saya Iya, yang kena marahnya, nangis pernah gitu ya? Pernah aja. Pernah nangis gitu. Iya. Terus bagaimana menyikapinya nih, tamu tuh kan bukan saya bukan salah saya kok saya dimarahin nangis, terus supaya tetap tegar gitu gimana tuh, ada tipsnya gitu kan? Ada. Buat barangkali nanti teman-teman perempuan yang juga sama-sama kerja di hotel gitu Ya ya. betul. Tips ya enggak ada sih Pak. Intinya ya gimana ya? Sabar. Sabar aja gitu Kalau mulai dulu dari kitanya. kalau teman saya di gitu promote ke belakang dulu, Bapak aku mau nangis dulu. Oh. Habis udah Sama kuat, kayaknya, Pak. baik Pak saya udah selesai, saya ke depan lagi. Ke depan lagi gitu. Hampir sama ya. Hampir sama sih kayak gitu, gitu paling. Memang sih rata-rata kalau perempuan seperti Ya, kalau itu. perempuan Iya. gitu. Ya. Beda kalau laki-laki lebih banyak diam. Betul. Tapi Kang Osep, dan memang bagaimanapun juga kan salah satu tugas dan fungsi Pronopis adalah menangani keluhan tamu, baik itu memang keluhannya bukan diakibatkan oleh Pronopis itu sendiri, misalkan dari departemen lain ataupun mengenai fasilitas, mau gak mau memang harus dihadapi oleh Pronopis semaksimal mungkin, seprofesional mungkin gitu ya, supaya memang handling komplain bisa tertangani dengan baik. Dan salah satunya tadi memang disebutkan oleh Kang Pipin bahwa satu adalah mendengarkan dengan baik, dengan jelas, seksama, kedua meminta maaf, ketiga kita memang empati, akhirnya kita juga memposisikan sebagai tamu, keempat kita berjanji itu ditangani dengan baik, ada solusinya yang bisa win-win solution bagi tamu ataupun bagi hotel, yang kelima komitmen sama tamu bahwa ini tidak akan kejadian di next Evaluasi juga ya, Pak. gitu Kang Yosep. Selanjutnya yaitu kan menyambung dari tadi ya, salah satu komplain mungkin menjadi bagian dari apa ya, duka kalian selama di front office. Nah kalau sukanya sendiri itu salah satu bentuknya seperti apa Kang Pipin sama Teh Kiki? Kalau sukanya sendiri itu banyak sih. Iya. Yang pertama mungkin menambah relasi ya bagi Iya. kita sendiri. Sebenarnya kalau untuk di front office sendiri itu adalah suatu kelebihan tersendiri dibandingkan dengan departemen lain, Iya, karena kita betul. itu langsung dengan bertemu dengan tamu atau Betul. kita tahu gitu ya karakteristik, meskipun dengan pertama melihat mungkin ini pasti gini juga, bukan berarti kita langsung tahu wataknya, cuman kita dengan mendengarkan ketika datang first impressionnya gimana, seperti apa gitu. Dan mungkin untuk lebihnya juga kita secara personal mungkin jadi bisa lebih dekat aja sama tamu gitu. Dan itu juga bisa menambahkan relasi baru lah. Iya. Terus ada hal yang berhubungan dengan cuan, mendapatkan cuan gitu. Mungkin bisa Kadang ada yang tips kayak ya. gitu. Kalau Iya, untuk betul. di perhotelan sendiri kayaknya itu sudah umum ya. Kalau Iya. untuk tips baik dari departemen yang lain maupun di Pronopis juga Ada ya. itu adalah suatu kebanggaan atau kelebihan di Pronopis sendiri. Reward lah ya. Reward Iya. Anggap Ya aja bisa dianggap itu reward setelah kita memberikan fasilitas, pelayanan yang baik gitu ya. fasilitas dan pelayanan yang baik, ya mungkin itu adalah kelebihan di hotel sendiri, mendapatkan tips. Oh, Teh Kiki Bagus sendiri ya. gimana? Iya, jadi kita bisa berinteraksi dengan berbagai tamu dengan berbagai karakter gitu. Ya. Banyak sih pokoknya sukanya. Tapi tidak hanya dengan tamu, mungkin Dengan salah satu yang- dengan circle Circle, teman kerja juga betul. sama ya. Maksudnya dengan punya rekannya. suka dengan teman kerja atau gimana? Enggak. Heeh. Maksudnya circle pertemanan, tapi kalau nyaman kan sama dengan kita punya keluarga kedua. Oh, Betul, gitu. iya. Betul kan? Iya. Karena kan hal yang lebih penting itu daripada materi adalah Kenyamanan. Kenyamanan. Iya. Lingkungan yang tidak toksik gitu. Betul sekali Kang Bima, betul. Ya memang Sama kan ya? kalau zaman sekarang kan orang sering berpikirnya materi ternyata memang ada juga yang mengatakan bahwa ternyata materi bukan segala-galanya. Lingkungan yang baik, lingkungan yang saling support satu sama lain lebih menyenangkan, lebih memberikan energi yang positif dibanding lingkungan yang Betul, Pak. toksik seperti itu. Pernah punya pengalaman nggak handling tamu-tamu ataupun menangani tamu-tamu yang kita rasa misalkan VVIP, baik itu misalkan ada kedatangan Pak Gubernur atau Pak Bupati atau lebih levelnya lebih di atas lagi, misalkan apakah dari kementerian ataupun dari presiden, Kang Pipin sama Teh Kiki, atau pernah wah saya nih bangga bisa
menangani proses check-in Pak Menteri ataupun Pak Gubernur, pernah punya pengalaman itu gak? Kalau untuk pengalaman seperti tersebut yang disebutkan oleh Bapak itu, kalau untuk di hotel pasti menjadi sering ya, karena kita kalau untuk di hotel itu pasti bertemu dengan orang-orang yang punya kepentingan yang berbeda gitu seperti kita sendiri. Terutama untuk masalah dari government mungkin ya, kebanyakan yang begitunya. Lebihnya juga kita jadi lebih tahu gitu bahwa si Menteri ini datang dan nginepnya di sini. Jadi kita tuh tidak hanya lihat di TV aja Pak, jadi kita tuh langsung ya bertatap muka gitu. Kebanggaan. Kita lihat salah satu Menteri Republik Indonesia ketemu dengan Gubernur Jawa Barat gitu ya, yang biasanya kita lihat di TV tapi kita ini bisa malah kita bisa foto bareng gitu ya. Betul. Mungkin itulah kelebihan kerja di hotel ya, terutama di front office, bisa langsung ketemu artis, mungkin bisa juga. Sering juga ya kan. Banyak tokoh-tokoh penting, gitu banyak juga yang hanya biasa dilihat di TV bisa ketemu langsung gitu ya, meskipun tidak secara langsung ataupun tidak lama juga. Oh jadi ini sih yang orang yang sering muncul di TV itu lihat langsung aslinya gini gitu. Itu aja sih. Lagi kita sendiri gimana? Pernah juga sering pasti ya? Iya, sering pasti. Salah satunya waktu awal-awal masuk nih Pak ya. Awal masuk kan ada beberapa artis kayak apa sih dari pemerintahan kita juga gitu ya, yang datang kayak nggak nyangka aja gitu Pak ya, bisa ngelihat langsung. Seperti ya gak nyangka aja gitu ya. Ketemu Pak Presiden Joko Widodo. Kalau waktu itu sih Pak Prabowo ya waktu ini. Tahun 2019 ya waktu awal kampanye. Memang juga buat sahabat Harmoni yang menonton podcast ini bahwa pada tahun 2019 pada saat Pilpres, kebetulan Hotel Harmoni juga didatangi oleh dua orang calon waktu itu, Pak Insinyur Haji Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto, dan dua-duanya mengadakan kegiatan di Hotel Harmoni, dan salah satu kehormatan bagi kami ya Hotel Harmoni bisa menerima kunjungan dan menservis beliau dengan baik-baiknya. Sudah kita balik lagi ke hotel, bahwa dalam hotel itu kan tadi balik lagi ke komplain ya, apalagi kita lihat sekarang hotel itu semakin dinamis dan memang cepat, dan setiap tamu ataupun baik yang menginap ataupun yang datang bisa memposting segala sesuatunya di sosial media masing-masing. Ini bagaimana kalian Teh Kiki sama Kang Pipin menyikapi kalau tiba-tiba ada tamu yang komplain dan dia langsung di IG-nya, di sosial medianya, di IG, kemudian di TikTok-nya. Nah, itu bagaimana sih kita menangani seperti itu? Punya ininya gak sih? Sebenarnya sih kalau misalkan untuk handling komplain yang seperti itu, kita usahakan jangan sampai terpublish keluar, karena itu juga bisa menyangkut nama baik hotel sendiri. Kita usahakan bahwa permasalahan yang ada yang ditimbulkan baik dari manajemen, baik dari tamu, itu jangan sampai keluar aja sih Pak. Apalagi sampai masuk ke media sosial, karena kan kita tahu sendiri bahwa media sosial itu perkembangan sangat cepat. Konsumsinya lebih cepat. Sekarang diposting 5 menit kemudian yang lain bisa langsung tahu gitu. Sebisa mungkin jangan sampai permasalahan-permasalahan yang timbul itu sampai keluar ataupun terposting di media sosial. Selagi kita bisa menyelesaikannya di tempat dengan cara baik dan benar, kita selesaikan. Intinya harus diminimalisir aja gitu ya. Jangan sampai terpublish keluar aja. Terpublish. Karena itu juga bisa mempengaruhi nama baik hotel sendiri dan menjadi penilaian bagi tamu-tamu yang mungkin dari awalnya mau menginap di Harmoni, ketika tahu ada permasalahan seperti tersebut ya bisa jadi batal gitu. Terpengaruh karena postingan orang, akhirnya dia tidak jadi batal dan menginapnya di Hotel Harmoni. Itu memang sangat ini juga ya, karena memang ya seperti inilah dunia juga berkembang dengan cepat gitu. Kemudian kalau saya lihat review-review di Google ataupun di tamu-tamu yang menginap di online travel agent ya, baik Traveloka, Booking.com, itu juga Harmoni sih sudah secara angkanya sudah alhamdulillah cukup bagus ya, 4.6 rata-rata memang sangat mengesankan uraian-uraian dari tamunya. Nah, salah satu yang di-highlight ataupun disoroti adalah mengenai keramah tamahan stafnya. Mungkin ini keramah tamahan stafnya pada saat mereka check-in ataupun check-out prosesnya cepat, dibantu dengan sangat baik, diinformasikan dengan jelas oleh front office. Nah, kita tahu nih, kalau sehari itu kan kerja kalau nggak salah 8 jam gitu ya. Bagaimana Kang Pipin sama Teh Kiki menjaga
mood supaya bisa menghadapi tamu itu dengan sabar, dengan baik. Apalagi kalau pada saat misalkan di hotel itu lagi rame-ramenya tahun baru, lebaran itu kan sangat ada yang check in banyak, yang check out banyak, yang telepon banyak. Ini bagaimana menjaga mood tetap sabar, tetap tetap keep smile, tetap profesional kayak gitu. Ada gak tips-tipsnya mungkin barangkali nanti buat teman-teman bisa di-share buat teman-teman dicontoh gitu ya. Paling apa ya? Menjaga mood tetap baik itu salah satunya harus dengan sabar Pak, karena kita itu dalam sehari itu dalam 8 jam itu, apalagi kalau lagi long weekend ya Pak ya khususnya, kita itu kan bertemu dengan berbagai macam karakter dan beberapa komplain-komplain yang pasti ada ya, meskipun gak mau gitu pasti ada aja Pak komplain-komplain, baik dari hal kecil juga pasti bakal jadi. Cuman kita harus bisa memisahkan antara ini loh yang berkaitan dengan pekerjaan dan ini loh yang masalah pribadi, dan usahakan kalau masalah dengan pekerjaan jangan sampai masukkan masalah pribadi. Kita profesional aja Pak dalam masalah pekerjaan. Ini yang harus kita kerjakan dan ini yang harus kita sampingkan gitu aja. Keren tuh, luar biasa kayak gitu. Bisa nanti dicontoh sama sahabat harmoni semuanya, ataupun memang bagi rekan-rekan yang memang pingin kerja sebagai resepsionis atau front office ya. Jadi salah satu skill untuk menjaga mood itu harus seperti apa yang barusan Kang Pipin bilang ya. Teh Kiki sendiri gimana? Cewek sebagai cewek gimana? Sebagai cewek susah sih Pak ya sebenarnya. Tapi tetap di lingkungan kerjaan kita harus menyampingkan ego gitu Pak ya. Jadi bagaimanapun itu ya kita harus menjalaninya gitu Pak ya, meskipun lagi bad mood atau apa. Tapi dalam lingkungan kerjaan kan nggak bisa kayak gitu ya Pak ya. Ada yang tetap jadi support sistemnya Teh Kiki barangkali selama kerja 8 jam itu. Ada yang jadi support sistemnya jadi supaya tetap bisa smiling, bisa tetap bekerja dengan baik gitu. Support sistemnya ada di rumah. Oh, di rumah. Betul, salah satunya itu. Jadi kita juga harus mengingat hal-hal yang positif yang buat kita seneng itu. Betul ya? Betul. Oh gitu ya Kang Mas Yogo. Jadi yang diingetinnya yang seneng-senengnya aja ya. Yang seneng-senengnya aja. Jadi ke bawah nantinya. Nggak salah juga Pak. Kadang kita bekerja dengan partnership pun bawa mood yang terpengaruh juga seperti itu ya. Oh gitu. Iya. Yang utama sih dari komunikasi aja sih antara rekan kerja. Betul. Kita harus bisa memisahkan antara masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Kita juga komunikasi yang baik, permasalahan-permasalahan dari internal diri kita dan masalah pekerjaan, selama itu bisa diselesaikan dengan baik ya kita selesaikan aja. Jangan sampai mood yang nggak baik itu merusak lingkungan kerja kita sendiri. Soalnya kan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik ya kita juga harus baik gitu. Gak mungkin kita pengen lingkungan kerja yang baik tapi kitanya seenaknya gitu. Bisa. Keren. Terakhir kalau nih teman-teman pengen menginap di Hotel Harmoni, apakah ada apakah bisa WhatsApp atau bisa lewat sosial media yang dari Harmoni itu gimana? Atau mesti datang langsung ke Hotel Harmoni? Kalau untuk Hotel Harmoni sendiri banyak sih yang bisa digunakan. Paling gampangnya itu langsung datang ke hotel. Cuman kan kalau untuk langsung datang ke hotel kemungkinan dapat kamarnya kecil Pak. Karena mungkin terutama untuk weekend ataupun long weekend, seminggu sebelum check-in itu biasanya kita udah banyak reservasi ya? Sudah masuk. Lebih mudahnya gitu kita masuk ke travel agent, banyak juga dari Traveloka, Tiket, Agoda juga ada gitu. Cuman kan kalau untuk di travel agent kita terbatas kamarnya Pak, tidak semua masuk. Dan kalau mungkin yang lebih gampangnya kita bisa reservasi aja langsung, baik langsung datang ke hotel ataupun ada hotline yang bisa dihubungi by WA. Yang lebih fast respon WA mungkin WA ya. Gitu Jadi untuk menghindari miskomunikasi juga. Gitu. Jadi bagi teman-teman kalau memang mau booking ataupun menginap di Hotel Harmoni, banyak sekali saluran channelnya, bisa lewat online travel agent. Itu ada Traveloka, Agoda dan lain-lain. Kemudian bisa by WhatsApp ataupun bisa melalui sales marketing Hotel Harmoni sendiri, ataupun kalau memang yang ada di daerah Garut bisa langsung datang ke hotelnya, showing hotel dan lain-lain. Oke, Kang Yose, barangkali ini cukup menarik sekali perbincangan pagi kita ini dengan membahas tentang Hotel Harmoni Garut dan juga kerja-kerja fungsi dan tugas seorang front desk agent di front office departemen. Dan mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi bagi teman-teman yang menonton podcast kita kali ini. Dan terima kasih buat Kang Pipil sama-sama dan Teh Kiki atas kedatangannya, dan tetap semangat, tetap bisa menularkan energi yang positif bagi teman-teman yang lainnya. Gitu Kang Yosep. Baik,
Terima kasih sahabat Harmoni semua telah menyaksikan episode kali ini dengan narasumber kita dari Front Desk Agent atau Front Office ya. Dan terima kasih, saya Yosep dan saya Aga mengucapkan sekali lagi jangan lupa selalu tonton channel YouTube kami di Harmoni TV. Dalam podcast Harmoni Punya Cerita dengan berbagai macam perbicaraan yang seru, yang ringan mengenai tentang hotel, pariwisata dan apapun juga. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.